Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eli Rosanti dari SMK N2 Duren kelas 12 TKJ 1. Dalam video ini saya akan memberikan 7 motivasi terbaik dari Jack Ma. Yang pertama yaitu terbiasalah dengan penolakan. Aku dulu pernah melamar pekerjaan sebanyak 30 kali dan ditolak. Aku bahkan pernah melamar pekerjaan di KFC saat mereka sedang merambah di Cina. 24 orang yang melamar, 23 yang diterima, hanya aku yang ditolak. Lalu kami coba masuk polisi, 5 orang yang mendaftar, 4 orang yang diterima, hanya aku yang tidak diterima. Ngomong-ngomong, aku juga pernah mendaftar di Universitas Harvard sebanyak 10 kali dan ditolak. Jadi menurutku kita harus membiasakan diri dengan penolakan. Motivasi yang kedua yaitu lakukan yang kau yakini. Berapa banyak yang tahu mengenai Alipay? Waktu itu aku sedang mempertimbangkan untuk meluncurkan Alipay. Tapi di Cina waktu itu jika kau mendirikan sebuah perusahaan ataupun usaha di bidang finansial, jika tanpa izin kau akan dipenjara. Lalu aku pergi ke bank untuk meminta bantuan. Namun ditolak, tidak ada bank yang membantu. Kepemimpinan adalah tentang tanggung jawab. Jika kita yakin, orang lain tidak. Namun, jika menurutmu itu penting, maka kau harus rela lakukan apapun untuk mewujudkannya. Pada hari itu, aku berubah pikiran dan menelpon timku untuk meluncurkan Alipay dalam kurun waktu 1 bulan. Dan Alipay sekarang sudah diluncurkan dengan pengguna sekitar 800 juta orang sejauh ini. Motivasi yang ketiga yaitu berharaplah orang lain lebih baik dari dirimu. Salah satu alasan mengapa perusahaan kami bisa bertahan selama 20 tahun ini adalah karena aku dulunya seorang pengajar. Seorang pengajar harus berharap orang lain atau muridnya itu lebih baik dari dirinya. Kau akan bangga muridku jadi mayor, muridku jadi seorang banker. Kau tidak mungkin bangga jika muridmu menjadi narapidana, bukan? Semua pengajar pasti ingin muridnya lebih sukses dari dirinya. Hal yang pertama harus dilakukan adalah berharaplah orang lain, orang tuamu, anak-anakmu, ataupun kolegamu lebih baik dari dirimu. Motivasi yang keempat yaitu cintai kesibukanmu. Saat aku sedang mandi, aku berpikir aku bekerja. Saat sedang di toilet, aku berpikir. Saat sedang berlari, aku berpikir. Kami tidak pernah berhenti untuk bekerja. Karena lebih dari 60 juta orang bergantung dan berharap pada perusahaan kami. Jika kami tidak bekerja keras, harapan mereka akan sirna. Jadi, kami harus bekerja keras. Tapi jika kau tidak mencintai pekerjaanmu, maka bekerja 2 jam sehari saja kau akan merasa muak. Orang sepertiku, aku mencintai kesibukanku, aku mencintai pekerjaanku. Bekerja 10 jam sehari, 15 jam sehari itu bukan apa-apa. Dulu waktu perusahaanku masih kecil, aku berpikir jika nanti aku jadi bos besar, aku akan lebih santai, aku akan merokok dan menonton film, tapi bisnisku lancar. Tapi aku harus bisa membesarkan perusahaanku. Dan sekarang perusahaanku sudah besar, tapi apa? Aku malah semakin sibuk dan semakin banyak masalah yang muncul. Jadi nikmatilah pekerjaanmu selagi pekerjaanmu itu masih kecil. Motivasi yang kelima yaitu jangan pernah berhenti untuk belajar. Dalam hatiku, aku selalu merasakan ingin tahu banyak hal. Saat aku sedang merintis Alibaba, aku tahu itu bukanlah suatu hal yang ingin kulakukan seumur hidupku. Jadi aku ingin kembali mengajar. Karena aku berpikir hidup ini sangat singkat, jadi kau harus melakukan banyak hal. Aku tidak ingin mati di kantor, aku ingin mati di pantai. Seorang pengajar bukan berarti aku lebih mahir darimu. Jika aku lebih mahir darimu, itu karena aku belajar dari orang lain. Seorang pengajar harus selalu belajar. Seorang pengajar harus selalu berbagi. Seorang pengajar harus selalu berharap orang lain lebih baik dari dirimu. Motivasi yang keenam yaitu hiduplah untuk memberdayakan orang lain. Aku ingat saat makan malam di restoran. Saat ingin membayarnya, si pemilik restoran berkata, "Tagihanmu sudah dibayarkan seseorang, Pak."
Ia meninggalkan pesan. "Halo Tuan Ma, aku salah satu pelanggan di perusahaanmu. Aku sudah menghasilkan banyak uang dan aku tahu kau belum meraup keuntungan. Jadi aku membayarkan tagihanmu dulu. Kita bekerja keras, lalu menikmati hasilnya menggunakan uangnya. Tapi gunakan uang tersebut secara cerdas. Gunakan untuk memberdayakan banyak orang. Mengapa perusahaan kami sukses? Karena kami memberdayakan banyak orang dengan menggunakan teknologi. Lalu, jika kau ingin sukses, maka berdayakanlah banyak orang." Sangat sederhana. Motivasi yang ketujuh yaitu milikilah keyakinan. Dulu, aku berpikir ingin mengubah dunia, tapi menurutku sekarang adalah ubahlah diri sendiri terlebih dahulu. Karena itu sangat penting dan lebih gampang daripada mengubah dunia. Hal pertama yang harus dilakukan adalah perbaiki hati, perbaiki kecakapan, dan perbaikilah keyakinan. Jika kau memiliki agama, keyakinan, dan nilai itu lebih baik. Sekian dari saya, Eli Rosanti dari SMKN 2 Duren kelas 12 TKJ 1. Bila ada salah kata, mohon dimaafkan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.